Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji fiqhu al-asma'il husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Masih di dalam pendahuluan menyebutkan beberapa fadilah, beberapa keutamaan mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang boleh sebutkan bahwa ini adalah salah satu tonggak penting dari hikmah pengutusan para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara dakwah yang mereka serukan kepada kaum mereka, bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa mereka diutus, kata Syekh, untuk mengajak umatnya kepada Allah. Kemudian mereka menjelaskan jalan menuju Allah. Ya. Kemudian mereka jelaskan kepada kaum mereka penjelasan keadaan manusia setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagaimana keadaan mereka pada hari kiamat. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada umat. Bahkan Rasul sebelum beliau, para Rasul yang lain. Jadi ini 3 kaidah umum, ya, hikmah diutusnya para Rasul. Pertama, mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan jalan menuju Allah. Ya, menjelaskan jalan-jalan menuju Allah. Kemudian mereka jelaskan keadaan-keadaan atau hasil, ya, balasan-balasan mereka di yaumul qiyamah. Apa balasan Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Rasul? Ya, apa balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala, pahala yang Allah berikan kepada mereka. Beliau bawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa dakwah para nabi dan rasul itu taduru ala salasati umur, berputar pada 3 perkara. Ta'rifur rabbil mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifati wa af'ali. Ya. Pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang diajak kepadanya. Ya, kan mereka mengajak kepada Allah, ya. Bukan mengajak kepada diri mereka sendiri, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mad'u ilaih, yang diajak kepadanya itu Allah maksudnya. Jadi ini pertama, ya, dakwah para Rasul, mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, ma'rifatut tariqah al-musila ilaih, menjelaskan jalan yang sampai kepada Allah. Jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan ibadah. Ya. Yang ketiga, bagaimana mereka menjelaskan kepada umat mereka keadaan setelah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Ya. Mereka jelaskan bagaimana kenikmatan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka, orang-orang beriman, berbicara. Ini dari kenikmatan. Jadi ini 3, ya. Nah, berarti mempelajari sifat-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari dakwah Nabi dan Rasul. Baik, sampai situ, ya. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa qala fi sya'ni bayani khatamir rusul. Ini masih menjelaskan ucapan Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sya'ni, maksudnya sya'ni urusan, ya, perkara
bagaimana penjelasannya Nabi SAW lihadzal matlabil azim. Itu maksudnya Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana keadaannya Rasul SAW menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Menjelaskan matlabul azim. Lihadza matlabil azim. Menjelaskan tentang perkara yang dituntut ini. Ini perintahkan yang agung ini, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Qayyim? Jadi beliau jelaskan bagaimana keadaannya Rasul ya. Keadaannya Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini kepada umat. Kata Ibnu Qayyim, fa'arrafan nasa rabbahum wa ma'budahum ghayata ma yumkinu an tanalahu qawahum minal ma'rifah. Ibnu Qayyim mengatakan bagaimana Nabi SAW memperkenalkan manusia kepada Rabb-nya. Memperkenalkan manusia, mengajarkan manusia agar mereka kenal Rabb-nya. Ya, agar mereka kenali Rabb-nya. Rabb mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'budahum, dan sembahan-sembahan mereka. Dan sembahan mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Ghayata ma yumkinu an tanalahu qawahum minal ma'rifah. Berada pada puncak ya kesempurnaan penjelasan apa yang mereka dapatkan dari pengenalan itu. Jadi Nabi menjelaskan kepada manusia tentang Allah. Ya, paling maksimalnya. Berada pada puncak maksimal. Ya, jelasnya, terangnya tentang Allah. Tidak ada yang tersisa. Ya. Sampai Nabi katakan la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, saya tidak mampu membatasi pujian kepadamu yang sebagaimana engkau pujikan dirinya denganmu. Pujikan dirimu dengannya. Maksudnya itu sudah sebatas itu penjelasan Nabi. Selebihnya itu masuk dalam ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berdoa, la uhsi sana'an 'alaik. Saya tidak bisa batasi. Sampai di situ penjelasannya Nabi SAW. Yang tersisa dari itu urusan Allah. Paham maksudnya? Ini yang Ibnu Qayyim menjelaskan. Jadi Nabi menjelaskan kepada manusia, kepada umat tentang Allah. Iya. Ghayata ma yumkinu an tanalahu qawahum. An tanalahu qawahum minal ma'rifah. Berada pada puncak pengenalan, puncak penjelasan. Ya, jadi tidak ada Nabi maksum di sini ya, terjaga Nabi di sini maksum. Tidak ada kurangnya, tidak ada celahnya penjelasannya Nabi. Belum lagi dilihat dari bagaimana kefasihan Nabi menjelaskan itu. Ya. Bagaimana dengan seindah-indah bahasa yang Nabi jelaskan kepada umat. Bagaimana dengan Nabi pilih bahasa yang paling ringkas. Ingat apa kata Nabi? Iya. Saya diberikan oleh Allah 5 perkara yang Allah tidak berikan kepada Nabi yang lain. Salah satunya apa? Utitu jawami'al kalim. Saya diberikan oleh Allah jawami'al kalim. Apa jawami'al kalim? Ya, dari kekhususan Nabi, kalau menjelaskan itu ringkas dan padat. Coba tulis hadis-hadisnya Nabi. Ringkas itu tapi Masya Allah penjelasannya. Contoh. Ad-dinun nasihah. Nah, 2 kata saja. Ad-dinu an-nasihah. Agama semuanya dari awal hingga akhirnya adalah mengajak kepada kebaikan. Kebaikan. Oh, penjelasan ulama tentang hadis itu panjang. Al-hajju arafah. Haji itu arafah. Haji itu arafah. Jelas ya? Jadi seperti itu ciri khasnya Nabi itu. Jadi tidak butuh panjang, tidak. Kalimat ringkas, ya memiliki makna yang dalam. Itu jawami'ul kalim. Taib. Bagaimana kata Ibnu Qayyim, wa abda wa aada. Nabi itu menjelaskan dengan jelas. Wa aada, Nabi ulangi. Masya Allah, tentang Allah ini.
Nabi ulangi lagi, Nabi ulangi lagi. Ya. Lagi duduk-duduk saja dengan sahabat begini, ada bulan purnama, langsung jelaskan ilmu tentang sifat Allah, ru'yah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. La tudamuna fi ru'yatihi. Coba lihat. Tentang Allah, sifatnya. Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak terhalangi dari melihatnya. Tentang Allah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang mengingkari ru'yah, bahwa Allah tidak dilihat pada hari kiamat, itu diajarkan ilmunya. Diberitahu kalau dia tidak tahu. Kalau tetap mengingkari setelah diberitahu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kafir. Dianggap mengingkari ayat Al-Quran. Tapi titik pembahasan kita, subhanallah, lihat Nabi SAW duduk santai sama sahabat, Nabi kasih ilmu, faidah, hadis tentang Allah. Tentang sifat Allah, sifat ru'yah. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim, Nabi menjelaskan abda dikata budu, nampak, penjelasan. Iya, Nabi menjelaskan abda wa aada, Nabi ulangi supaya sahabat betul-betul faham tentang Allah. Wakhtasara, kadang Nabi meringkas. Wa atnaba, kadang Nabi perpanjang. Ya. Fi dzikri asma'ihi, dalam menyebutkan nama-nama Allah, wa sifati wa af'ali. Makanya coba lihat sifat-sifat tentang hadis-hadis tentang nuzul mutawatir. Ya? Hadis-hadis tentang ru'yah juga mutawatir. Tentang turunnya Allah di malam terakhir, seperti malam terakhir itu sahabat puluhan, ada dari Aisyah, ada dari Abu Hurairah, ada dari Ummu Salamah, ada dari Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri. Semuanya menjelaskan tentang turunnya Allah seperti malam terakhir. Itu menjelaskan apa itu? Berarti Nabi ulangi. Di kesempatan yang lain Abu Hurairah mendengar, kesempatan yang lain Ummu Salamah yang dengar, istrinya, di kesempatan yang lain Ibnu Abbas, semuanya meriwayatkan tentang nuzul, turunnya Allah di langit dunia. Coba lihat. Mutawatir dari para sahabat menukil dari Nabi. Bahkan subhanallah, penentuan keimanan. Ditanya jariyah, budak wanita. Iya kan? Pertanyaannya sifat. Aina Allah? Di mana Allah? Sifat ulu. Baru tanya, mana ana? Siapa saya? Jawabannya Allah di langit. Kamu dan Rasul Allah. Apa kata Nabi? I'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Subhanallah, pertanyaannya, penentuannya adalah tentang sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Hatta tajallat ma'rifatu subhanahu fi qulubi ibadi. Sampai-sampai penjelasan Nabi ini tajallat ma'rifatu. Teranglah pengenalan itu. Terang pengenalan itu. Ya, pengenalan kepada Allah Subhanahu. Di mana? Fi qulubi ibadihi, di dalam hati hamba-hambanya. Makanya sungguh sangat merugi orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan jelasnya penjelasnya Nabi. Ya, tentang Allah. Fi qulubi ibadihil mu'minin, di dalam hati hambanya yang beriman. Wanjabat sahaibu syakki warraib, maka bergeserlah, hilanglah, ya, sahaib, artinya sahaib itu awan, maksudnya di Inggris sini penutup, ya, kabut, keraguan, ya, keraguan dan raib, sama keraguan, syakka warraib. Teranglah cahaya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati orang yang beriman, dan hilanglah kabut keraguan tentang Allah. Iya. Wanjabat sahaibu syakki warraibi anha kama yanjabu sahabu anil qamar lailat ibdari, sebagaimana ya hilangnya awan, bergesernya awan dari bulan purnama, ya, dari bulan di malam purnama. Terangnya itu. Ya kan kadang awan menutup bulan purnama kan, walaupun sempurna bulannya, tapi kalau ada awan, ya paling
Pantulan cahaya saja yang terlihat. Tapi ini tidak ada, sahab bergeser. Hilang awannya. Nampaklah jelas bulan purnama. Itu permisalan. Ya. Taib. Walam yada'u li ummatihi hajatan fi hadza ta'rifi la ila man qablahu wala ila man ba'dahu. Kata beliau rahimahullah Ibnu Qayyim, Nabi tidak meninggalkan untuk umatnya ya satu hajat pun, satu keperluan pun. Nabi tidak tinggalkan celah sedikit pun tentang pengenalan itu, tentang penjelasan ya bagaimana umatnya mengenal Allah. Tidak kepada yang sebelumnya dan tidak kepada yang setelahnya. Tidak ada celah, tidak ada sesuatu yang Nabi tinggalkan di situ. Jelas ya? Bal kafahum, bahkan kafahum wa syafahum wa agnahum an kulli man takallama fi hadzal bab. Bahkan semuanya sudah tercukupi. Ya. Dan sudah menutupi. Wa agnahum, dan sudah mencukupkan mereka dari segala, dari semua ya orang-orang yang berbicara tentang pembahasan ini. Maksudnya ya, sudah mencukupi apa penjelasan Nabi SAW. Tinggal diikuti, tinggal diambil keterangan itu. Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba wa yutla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Kata Allah, tidak cukupkah bagi mereka wahai Muhammad, kami turunkan ya kepadamu Alkitab, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Tidak cukup itu? Ya, tidak cukup. Maksudnya ini pertanyaan pengingkaran dari Allah. Pertanyaan pengingkaran dari Allah. Maksudnya sudah cukup Al-Quran, ditambah lagi penjelasan dari hadis, cukup. Ya. Selebihnya itu urusan gaib. Paham? Selebihnya itu yang kamu tidak jelaskan, itu urusan Allah. Perkara gaib Allah simpan. Ya. Jadi apa yang wajib kita ketahui, Nabi sudah jelaskan. Apa yang tidak kita ketahui, yang Allah tidak bebankan kita untuk mengetahuinya, Nabi tidak jelaskan. Seperti apa tentang isi neraka, surga, apa semua hakikatnya, itu nanti urusan gaib. Ya kan? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu Nabi tidak rinci. Bagaimana kaifiat, bentuk sifat-sifat Allah, wajah Allah, tangan Allah, pendengaran, penglihatan Allah, Nabi tidak jelaskan. Berarti apa? Allah memang tidak perintahkan Nabi untuk jelaskan itu. Bahkan Nabi pun tidak tahu tentang itu. Bagaimana Nabi menerangkan kepada umat, Nabi juga tidak diajar. Iya kan? Nabi tidak tahu. Nama-nama Allah pembatasannya tidak ada. Nabi berkata dalam doa, kata Nabi SAW dalam doanya, as'aluka bikulli ismin huwalak. Iya. As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Saya meminta ya Allah kepadamu dengan semua nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengannya, atau dengan nama-nama yang engkau ajarkan, atau yang dengan nama-nama yang engkau turunkan dalam Al-Quran, atau dengan nama-nama yang engkau ajarkan hamba-hambamu yang engkau kehendaki, atau awista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Berarti apa? Ada nama yang Allah tidak ajarkan kepada Nabi. Mentok di situ. Sisanya itu Nabi sebutkan semua. Yang Allah ajarkan kepada Nabi, Nabi sebutkan semua. Sudah kan kita baca dalam Qawaidul Musla, nama-nama Allah dalam hadis. Sifat-sifat Allah dalam hadis. Sebutkan. Jelas ya? Kata beliau rahimahullahu taala, ayatnya, inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Ini kata Allah, sungguh dalam hal itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kata beliau, kaifala? Bagaimana tidak? Itu bagaimana tidak kita katakan itu sudah cukup? Bagaimana tidak kita mau katakan itu sudah sempurna? Wa huwal qail, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, qad
taraktukum 'alal bayda'i lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kata beliau, bagaimana tidak kita katakan sudah sempurna? Nabi sendiri yang mengatakan, qad taraktukum 'alal bayda. Saya tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Maksudnya apa? Putih, bukan kertas maksudnya. Maksudnya agama ini Nabi ibaratkan sesuatu yang bersih, putih, tidak ada kotorannya. Suci, bersih, jelas, terang. Sampai kata Nabi, lailiha kada hariha, malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang gelap. Ya. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari itu setelahku kecuali dia binasa. Zahir hadis ini menjelaskan bahwa sempurna agama ini. Makanya Nabi maksum di sini. Ya. Jadi 3 antum perlu pahami ya, kata Syekhul Islam tentang Nabi dan Rasul. Pertama, mereka maksum dari kadzib, dusta atau kekurangan dalam menyampaikan risalah. Maksum di sini, suci di sini para Nabi dan Rasul. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada yang mereka sembunyikan, ya, tidak ada cacat dalam menyampaikan risalah, tidak ada yang kurang. Maksum namanya. Terjaga, suci, ya. Kedua, mereka maksum dari dosa besar. Ini ijma ya, sepakat ulama. Yang saya ulangi, yang kedua, para rasul itu maksum dari kabair. Dari dosa besar. Paham? Yang ketiga, ini ada khilaf. Apakah mereka maksum dari shaghair atau tidak? Maksum dari dosa kecil atau tidak? Ada khilaf, ada silang pendapat di kalangan ahli ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merajihkan, menguatkan bahwa mereka terjatuh ke dalam dosa kecil. Nabi Adam, ya kan? Wa aso Adamu rabbahu fagawa. Tapi ingat, mereka langsung bertobat dan Allah ampuni langsung. Kata Allah, Nabi Adam bermaksiat dan melampaui batas. Nabi Musa dalam Al-Quran memukul orang, ya. Tapi tidak ada tujuan niat membunuh, tapi tiba-tiba mati. Saking kuat yang pukulannya. Ya, jelas ya. Situ dikatakan inna hada min amali syaitan. Kata Nabi Musa, sungguh ini amalan syaitan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Taib. Adapun sekali lagi dalam masalah menyampaikan risalah, tugas maksum. Paham? Suci dari kekurangan di situ. Ya, dari kesalahan, kekeliruan, kemudian kedustaan. Ya, menambah-nambah, tidak ada. Kata Allah, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kata Allah, seandainya Muhammad itu taqawwal alaina, menambah-nambah, berucap sembarangan, kami akan siksa dia. Masya Allah. Sampai Allah sebutkan bahwa tidak ada tambah-tambahan itu. Ya, tidak berani. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin, hanya ya saking ya dahsyatnya perkara itu Allah ingatkan. Baik. Wal qail sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma ba'atsallahu min bani illa min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Rawahu Muslim. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mengutus nabi sebelumku kecuali harus wajib atas nabi tersebut menunjukkan kepada umatnya terhadap kebaikan apa yang dia tahu untuk umatnya. Ini tadi berarti maksum di sini. Ya. Kenapa? Karena wajib atas mereka menyampaikan, tidak boleh bagi mereka yang menyembunyikan. Makanya ada pembahasan kaidah, ya. Takhirul bayan indal haja la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan tidak boleh pada hak Nabi. Tapi itu jadi kaidah umum. Masya Allah. Dipraktekkan kaidah itu misalnya para ulama ini, walaupun ini cuma pendapat ya, tapi para praktiknya ketika misalnya kisah Abu Bakrah ruku sambil jalan. Abu Bakrah radhiyallahu anhu ruku di luar sambil jalan. Beliau datang ke masjid,
Nabi sudah ruku dan sahabat makmum. Beliau ruku di luar sambil jalan masuk ke shaf. Ruku tapi di luar, Allah Akbar, jalan. Selesai sholat kata Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambahkan semangatmu, jangan kau ulangi perbuatanmu. Tidak diperintahkan Abu Bakar untuk tambah 1 rakaat. Kata ulama ahli fikih yang menguatkan bahwa dapat ruku dapat 1 rakaat, kata mereka, takhirul bayan indal hajah la yajuzu fi haqqin nabi. Mereka sebutkan itu, bahwa mengakhirkan penjelasan tatkala dibutuhkan tidak boleh bagi haknya Nabi. Maksudnya apa? Kalau itu wajib dijelaskan, wajib diperintahkan, Nabi ingatkan di situ. Tapi Nabi tinggalkan penjelasan, tidak ada. Mengakhirkan penjelasan pada waktunya tidak boleh untuk Nabi. Maksudnya kalau memang wajib tambah 1 rakaat, kenapa Nabi simpan? Kenapa Nabi mau sampaikan besok? Tidak boleh. Tapi yang Nabi katakan hanya, semoga Allah tambahkan semangatmu, jangan kau ulangi. Selesai. Hadisnya sahih. Makanya mereka kuatkan bahwa dapat ruku dapat 1 rakaat. Ini alal khilaf ya. Bukan saya bahas fikih, tapi kita bahas itu. Masuk ke pembahasan itu tadi. Bahwa saking wajibnya Nabi menjelaskan kepada umat, mengakhirkan penjelasan pun tidak boleh. Subhanallah. Apalagi mau menyembunyikan. Iya kan? Mengakhirkan saja penjelasannya, di waktu dibutuhkannya penjelasan itu tidak boleh. Apalagi mau disembunyikan. Ada yang ditutupi? Tidak. Jelas ya? Kata Nabi SAW, kecuali wajib atas Nabi tersebut menjelaskan kebaikan apa yang dia tahu untuk umatnya. Dan melarang mereka dari kejelekan apa yang dia tahu untuk umatnya. Ya. Rawahu Muslim. Wa qala Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar berkata, "Tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Atau tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu bi janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru minhu ilman. Masyaallah. Abu Dzar mengatakan radhiyallahu taala, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atas penjelasan yang jelas, sampai-sampai tidak ada 1 ekor burung pun yang mengepakkan sayapnya, mengepakkan 2 sayapnya di udara kecuali Nabi sebutkan ilmunya. Ya kan? Nabi sebutkan ilmunya. Tentang burung Nabi sebutkan. Bahkan dalam Al-Quran. Ya. Apa ayatnya? Awalam yara ila tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Ada dalam Al-Quran. Tidakkah mereka melihat tentang burung yang terbang bersaf-saf di atas udara? Kenapa bisa terbang itu burung? Kata Allah, ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan mereka untuk jatuh ke bawah kecuali Allah yang Maha Rahman. Saya ingat dulu waktu saya kecil, bukan maksi, awal ngaji dulu, ditanya oleh Ustadz, kenapa burung bisa terbang? Semua jawab, ada sayapnya. Salah. Langsung dibaca itu ayat. Tidakkah mereka melihat tentang burung yang bersaf-saf di atas udara? Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan mereka untuk jatuh. Allah tidak katakan karena dia punya sayap. Tapi yang menahannya adalah Allah yang Maha Rahman. Ya, dengan sebab punya sayap. Apa ini? Dengan sebab punya sayap. Ya, taib. Itu ilmu tentang burung ya. Kata beliau, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad bujina lakum, rawahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, ya, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Ya. Sesuatu yang mendekatkan ke dalam sorga dan menjauhkan dari neraka kecuali qad bujina lakum, kecuali telah jelaskan kepada kalian. Jadi tidak ada sesuatu bentuknya ketaatan, tidak ada sesuatu bentuknya keharaman kecuali Nabi sudah jelaskan.
Jelas ya? Nah, makanya dapat kaidah di sini. Makanya kalau mencontoh ketaatan-ketaatan, mencontoh apa itu ibadah atau bukan, contoh saja amalnya sahabat. Lihat saja para sahabat, ikuti jalannya. Ya kan? Karena tidak ada satu ibadah pun yang kita lakukan, sahabat pasti lakukan duluan. Makanya Ibnu Katsir mengatakan kaidah walau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu kebaikan, kalau itu ketaatan, kalau itu ibadah, kalau itu sunnah, pasti sahabat itu sudah mendahului kita. Maka kalau tidak ada dari para sahabat, hati-hati. Kan begitu. Adakah satu ketaatan atau sunnah yang kita lakukan sahabat tidak lakukan? Kalau kita lakukan amalan satu, kita anggap itu ketaatan, sahabat tidak lakukan, tanda tanya itu. Di mana kau pungut? Ambil dari mana? Kenapa sahabat lepas itu? Hah? Sahabat tidak amalkan, sahabat tidak ucapkan. Bahkan Imam Ahmad mengatakan iyyaka an taqula qaulan laisa laka bi imam. Hati-hati kamu ucapkan sesuatu, jangan beramal, berucap sesuatu saja. Hati-hati kalau kamu ucapkan tidak ada imammu, tidak ada salafmu. Mengucapkan satu kaidah, satu ucapan-ucapan yang tidak ada salafmu, hati-hati. Apalagi mau mengamalkan ini sunnah, ini ibadah. Iya, dilihat dari sahabat tidak pernah amalkan itu. Jelas ya? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Saya lupa beliau jelaskan apa tentang ikut sunnah dan semisal itu. Beliau jelaskan lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu baik kaidahnya, pasti mereka sudah dahului kita. Jelas ya? Taib. Familal muhal. Ini kaidah ini. Familal muhal, maka dari kemustahilan, dari perkara yang tidak mungkin, ayyakuna alaihi salatu wassalam qad allamal ummata adaba qada'il hajah wa adaba at-ta'ami wasyarabi wad-dukhula wal khuruja. Ya. Bitafsilin wafin wa tarakahum duna ay yu'allimahum ma yaqulunahu bi alsinatihim wa ya'taqidunahu bi qulubihim fi rabbihim wa ma'budihim alladhi ma'rifatuh ghayatul ma'arif wal wusulu ilaihi ajallal matalib wa afdalul mawahib. Kata beliau, dari kemustahilan, dari perkara yang tidak mungkin, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ajarkan umat adab buang air. Ayo sebutkan adab-adab buang hajat. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Menghadap kiblat. Apa hukumnya menghadap kiblat buang hajat? Nabi pernah membalikangi kiblat. Hadits Hafsah. Kalau adab iya, betul jawabannya tidak salah. Hanya saya tanya hukumnya apa? Itu dan tak adab ya, tidak boleh membelakangi dan menghadap kiblat. Tapi Nabi pernah membelakangi kiblat. Membuang hajat, menghadap ke Syam. Mustadbirul Ka'bah, membelakangi kiblat. Nah, itu rincian dalam fikih. Jadi itu adab. Apalagi? La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabul. Janganlah kalian memegang tangan kanannya, kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan kencing, ya kan? Itu di antara adab. Banyak adab cebok dan semisal ada. Nabi pernah meminta pada sahabat untuk didatangkan sesuatu menggantikan air untuk cebok setelah buang air besar. Sahabat datangkan tulang dan raus. Raus itu kotoran hewan yang sudah kering. Nabi buang tulang itu. Nabi katakan, jangan ini makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jangan raus. Raus ini ada innahu rijsun, hal yang menjijikkan. Subhanallah. Sampai Salman Al-Farisi menjelaskan, dijelaskan oleh orang Yahudi, apakah Nabi kalian menjelaskan semua perkara-perkara dalam agama? Iya. Kata Salman Al-Farisi, disempurnakan semuanya. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita adab-adab buang hajat. Nabi melarang kita beristijmar, menggunakan batu kurang dari 3 batu. Sampai Salman Al-Farisi jelaskan di depan orang Yahudi. Taib. Dijelaskan adab-adab makan. Bismillah, ucap makan dengan tangan kanan. Wasyarab, adab-adab minum. Dilarang bernapas di dalam gelas. Seperti onta. Bahkan dalam riwayat, karena misalnya tanafas
salah satu anfas. Tiga nafas, 3 kali nafas bernapas ketika minum. Jelas? Itu adab-adab ya. Waddukhul wal khuruj. Adab masuk dan keluar. Ya, WC, adab-adab buang hajat. Iya. Masuk dan keluar. Bitafsilin wafin. Nabi rinci penjelasan itu semua dengan rincian yang wafin, cukup, jelas. Sementara Nabi tinggalkan penjelasan, Nabi tidak jelaskan, ya, Nabi tidak ajarkan umat apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka dan apa yang mereka yakini tentang akidah dalam hati mereka tentang Allah. Masuk akal tidak? Ada pada buang hajat, Masya Allah, sampai detail-detailnya. Pas tentang Allah, tidak jelas. Bagaimana berzikir kepada Allah, apa zikir-zikirnya, dan apa yang diyakini tentang Allah, tentang asma wa sifat. Ini muhal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mustahil. Bahkan kita berdalil sebaliknya, berarti ada buang hajat saja jelas, lengkap, apalagi tentang Allah. Apalagi tentang Allah. Ya. Dan ada buang hajat itu ada yang sunnah. Masa Nabi jelaskan yang sunnah, yang wajib tentang Allah tidak dijelaskan? Ini muhal, kemustahilan, tidak mungkin. Ya. Kemudian beliau tinggalkan penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala yang di mana ini adalah ghayatul ma'arif wal wusul ilaihi min al-wusul ilaihi wal wusul ilaihi ajalul matalib wa afdalul mawahib. Sementara sampai kepada Allah adalah di antara tuntutan yang paling agung dan seafdal pemberian mawahib. Wa kaifa la yakunu bayyanahu wal hajatu ilaihi fawqal hajati kulliha. Bagaimana mungkin Nabi tidak jelaskan tentang Allah sementara hajat butuhnya kita kepada Allah, butuhnya kita tahu, kenal siapa Allah, ini berada di atas semua hajat manusia. Mengalahkan hajatnya kita butuh dan makan dan minum. Fa innahu la sa'adata linnasi wala falaha wala salaha wala na'imah wala rahata illa bi ay ya'rifu rabbahum wa ma'budahum wa ya'buduh. Sebab kata Ibnu Qayyim, tidak ada kebahagiaan untuk manusia, tidak ada keberuntungan, tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan, tidak ada ketenangan untuk mereka kecuali mereka kenali Allah Rabb mereka dan sembahan mereka dan mereka memberi ibadah kepadanya. Itulah ketenangan. Walaupun mungkin orang banyak uangnya, banyak hartanya, banyak ini dan itu, dia bisa makan dan minum, tapi ketika mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, celaka juga. Tidak ada ketenangan. Iya kan? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu huwa wahdahu ghayatu matlubihim wa nihayatu muradihim. Tidak ada kebahagiaan untuk seorang hamba kecuali dia jadikan Allah adalah ghayatu matlubihim, kecuali dia jadikan Allah adalah puncak tuntutannya. Ya kan? Bukan puncak tuntutannya, bukan puncak keinginannya dunia. Atau kesenangan duniawi, tapi puncak tuntutan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Puncak apa yang dia inginkan adalah bagaimana mengenal Allah. Itu. Pernah dengarkan sahabat mumpung di sini banyak anak muda. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pembantunya Nabi juga anak muda. Ya kan? Itu matlub namanya, ghayatu matlub. Ketika dia bawakan Nabi, kata Kabir, bitu Rasulullah SAW, pernah dalam satu malam saya bermalam bersama Nabi. Nabi meminta saya mendatangkan air untuk membuang hajat. Setelah dibawakan oleh Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, salni, minta kepadaku apa yang kau minta, saya berikan." Ini matlub namanya, matlub, permintaan, tuntutan. Apa permintaannya? Dia minta, "Ya Rasulullah, saya ini bujang. Nikahlah." Pahamlah ya apa? Tidak. Atau minta uang atau minta apa, harta. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "As'aluka murafaqataka fil jannah."
Saya meminta kepadamu ya Rasulullah kedekatanmu di sorga. Itu matlub namanya. Itu goya. Bagaimana masuk surga tanpa mengenal Allah? Ya. Makanya kata Nabi SAW apa? Hanya itu permintaanmu? Kata beliau, iya. Fa'inni bikafrati sujud. Nah, kembali ke situ. Kembali ke sebabnya. Jangan sama surga saja. Kata Nabi SAW, bantu saya untuk mewujudkan itu. Bikafrati sujud. Dengan berbanyak sujud kepada Allah. Kembali ke situ. Kembali kepada Allah. Kembali mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa dzikruhu wa taqarrubu ilaihi qurratu uyunihim wa hayatu qulubihim. Tidak ada kebahagiaan untuk manusia, untuk hamba kecuali ya dia mengingat-ingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya, ya. Menjadikan hal itu adalah qurratu uyunihim, penyejuk matanya. Maksudnya apa? Dia jadikan ibadah, dia jadikan mengenal Allah dan ibadah kepada Allah adalah qurratu uyunihim, penyejuk matanya, satu ketenangan. Lihat Nabi SAW ketika Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk adzan. Kata Nabi, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan adzanmu. Tenangkan kami dengan adzan. Adzan. Maksudnya tenangkan kami dengan sholat. Jelas ya? Sama sekali tidak ada beban di sisi mereka dalam ibadah. Mereka justru menjadikan ibadah itu hal yang menenangkan hati. Ya, refreshingnya itu ibadah mereka. Kalau kita lain refreshing tak. Mereka untuk menenangkan itu ibadah. Berarti memang subhanallah ya. Tidak ada sama sekali mau beban, dikatakan beban itu sholat lagi ya. Tidak ada. Sebaliknya mereka jadikan subhanallah qurratu ain. Ini salah satu penafsiran ulama di dalam surah Al-Furqan di akhirnya tentang ucapan orang yang beriman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa maksudnya itu? Kata Allah, dan orang-orang beriman adalah yang berdoa, ya Allah jadikanlah berikanlah hablana, jadikanlah istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami sebagai apa? Qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Apa maksudnya? Apakah ketika dia dilihat, berikanlah anak kami yang cantik, yang imut-imut supaya kita lihat senang? Bukan itu maksudnya. Berikanlah anak keturunan kami enak dilihat, dipandang, kalau dilihat ketawa-ketawa, kita senang dengannya. Bukan itu maksudnya. Tidak ada yang jelaskan seperti itu. Walaupun itu mungkin bagian dari, tapi bukan yang itu yang dijelaskan. Yaitu ketika apa? Asadi, coba buka tafsir Asadi, dijelaskan. Yaitu jadikanlah ya Allah istri kami, anak-anak kami hidup penuh dengan ketaatan kepadamu. Disitulah sang bapak melihat istrinya, sang suami melihat istri dan anak-anaknya senang. Karena hidup dengan ibadah kepada Allah. Itu qurratu a'yun. Paham maksudnya? Sahabat tidak senang lihat istrinya, Masya Allah, jadi wanita yang taat. Taat kepada suami. Wih, luar biasa. Biar sederhana, pas-pasan wajahnya, tidak ada masalah. Jadi cantik itu dengan akhlaknya. Qurratu a'yun. Anaknya taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya, tidak membantah. Qurratu a'yun. Senang orang tuanya, sampai tidak senang. Makanya doa Ibrahim apa? Habli minas solihin. Ya kan? Ya Allah, berikanlah saya keturunan langsung soleh. Bukan sekedar keturunan saja, langsung soleh. Habli minas solihin. Berikanlah saya keturunan yang soleh. Itu qurratu a'yun. Ya kan? Penyejuk mata namanya. Sampai Nabi apa? Berlindung dari 4 perkara. Salah satunya, wa minal mar'atil lati tusyayyibuni qabla al-masyibi. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari istri yang membuat saya beruban belum waktunya. Apa ini? Istri apa ini? Koro-koro. Ini bukan qurratu a'yun ini. Nabi berlindung dari istri yang seperti ini.
Nah mau dilihat, jauh-jauh ini yang begini nih. Beruban saya belum waktunya. Bikin stres. Sampai Nabi katakan beruban belum waktunya. Cepat tumbuh ubannya, masih muda. Ada yang begini, sampai Nabi berdoa berlindung darinya. Ya kan? Minjari su, itu ya, dari tetangga yang buruk. Dan selanjutnya dari hadis. Jelas ya, itu maksud qurratu a'yun. Ya, penuh dengan ibadah. Famata faqadu dzalika kanu aswa'u halan minal an'am bikatsir. Subhanallah. Sebaliknya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, luar biasa Ibnu Qayyim ini ya. Luar biasa ucapan-ucapannya. Sebaliknya, kapan mereka hilang kehilangan ini? Kehilangan apa? Hoi. Kehilangan apa? Ma'rifah kepada Allah, ma'rifatullah. Kita ringkaskan saja, ma'rifatullah, mengenal Allah. Hilang mereka dari ini. Faqadu, kehilangan ini, tidak kenal Allah. Bagaimana mau menyembah Allah dengan benar? Kehilangan ma'rifah. Saya sudah jelaskan pekan lalu, bukan ma'rifah di sini ma'rifahnya orang sufi. Sampai ma'rifah tingkatan ma'rifah tidak sholat. Bukan ma'rifah itu tolol. Mana ada ma'rifah begitu? Ini ma'rifah yang diinginkan di sini ma'rifah betulan ya. Mengenal Allah betul, hak-haknya, perintah-perintahnya. Kalau mereka kehilangan ini, kata Ibnu Qayyim, kanu aswa'u halan minal an'am bikatsir. Maka mereka itu lebih jelek keadaannya dari binatang ternak. Iya, lebih jelek, banyak, bikasir, maksudnya lebih banyak perbedaan, lebih jeleknya. Bukan lebih jelek sedikit. Perbedaannya bikasir, banyak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka, kata Allah, orang kafir itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih jelek, lebih sesat jalannya, lebih buruk. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa bihadza, oleh karena itulah yudrakul muslim syarafa hadzal ilmi wa fadlah. Ini sudah Syekh Abdul Razak ini ya, masih Ibnu Qayyim dari dalam Sawa'iqul Mursalah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itulah seorang muslim ya akan mengetahui sudah mengetahui ya syarafa hadzal ilm, kemuliaan ilmu ini ya, wa fadlahu, keutamaannya, wa annahu minal ususil idham allati qamat 'alaiha da'watul mursalin. Ya, bahwa ini adalah landasan usus. Ya, usus jamaknya asas. Itu pokok-pokok yang agung yang dengannya tegak dakwah para nabi dan rasul. Inilah landasannya, ma'rifatullah, mengenal Allahu Jalla wa Ala. Wa annahu sabilul wahidu li'izzil abdi wa rif'atihi wa salahihi fid dunya wal akhirah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dan ini juga adalah jalan, satu-satunya jalan, sabilul wahid, satu-satunya jalan li'izzil abdi, jalan kemuliaan hamba dan ketinggian derajatnya dan kebaikannya di dunia dan akhirat. Ini salah satunya jalan. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi fa inna man fi qalbihi adna hayatin wa mahabbatin li rabbih wa iradatin li wajhihi wa syauqi ila liqaihi fatalabahu li hadzal bab wa hirsu ala ma'rifati wa wazdiyadihi min at-tabassuri fihi wa su'alihi wa istikshafihi anhu wa akbaru maqasidihi wa a'dhamu matalibihi wa ajallu ghayatihi wa laysatil qulubus sahihah wan nufusul mutmainnah ila syai'in minal asya'i ashwaqu minha ila ma'rifati hadzal amr wala farhuha bi syai'in a'dham min farhiha bidzufri bi ma'rifatil haqqi fihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka hamba itu siapa yang di dalam hatinya ya ada sekecil-kecil hidupan kecintaan kepada Rabbnya, keinginan ya mengharap wajah Allah, rindu berjumpa dengan Allah ya, dia mencarinya, dia bersemangat akan menginginkan hal itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah terus ilmu pengetahuannya ya, minat tabassur,
dari ingin menambah ilmunya, ya, dan terus ingin meminta, ya, wastiksyafi, dan ingin terus membuka ilmu-ilmu baru, ya, belajar terus tentang Allah Subhanahu wa taala, dan dia jadikan ini adalah akbaru maqasidihi, sebesar-besar yang dia tuntut, wa a'dhamu matalibihi, seagung-agung apa yang dia inginkan, wa ajalu ghayatihi, dan ini adalah sebaik-baik ghayah, puncak. Maka kata beliau, dan laisatil qulubus sahihah, bukanlah hati yang benar, ya, jiwa yang tenang, yang membutuhkan sesuatu, asywaku minha, yang lebih dia rindukan, ya, kecuali ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini maksudnya, kalau memang itu hatinya hati yang bersih, jiwa yang tenang, pasti tidak ada sesuatu yang dia paling butuhkan, tidak ada sesuatu yang jiwanya paling butuhkan, ya, kecuali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang hatinya ada kotoran, ya, bukan hati yang tenang, dia tidak pedulikan itu. Tapi kalau hati itu masih bersih, hati yang benar, tenang, maka dia faham bahwa tidak ada yang dia butuhkan, dia lebih butuhkan daripada hal tersebut, ya, dan tidak ada yang lebih, ya, membahagiakan dirinya, ya, kecuali dengan mendapatkan bagian besar dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Sawa'iqul Mursalah jilid 1 halaman 161. Baik, ini yang kita jelaskan, masih ada beberapa kalimat dari ucapan beliau hafizahullah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktabi al qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.